Dikabarkan Indonesia kembali nunggak pembayaran. Proyek KF21 Boramae terancam gagal. Dikutip dari laman zonajakarta.com, niatan Indonesia untuk mempunyai kemampuan membuat jet tempur sendiri dalam proyek KF21 Boramae memang terjal. KF21 Boramae yang sudah menampakkan wujudnya itu dinilai pas menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia berdikari dalam alutsista. Jika Indonesia tak mampu menyelesaikan proyek KF21 Boramae, uang yang sudah disetor ke Korea Selatan otomatis hangus dan tentunya Jakarta tak punya kemampuan membuat jet tempur ke depannya. Dalam pengembangan ini sempat disebutkan Indonesia-Korea Selatan akan mengadakan pertemuan guna membahas KF21 Boramae. Tapi sedikit tertunda karena adanya pandemi COVID-19. Kedua pemerintah sedang mendiskusikan untuk mengadakan pertemuan tingkat kerja ke-6. Tetapi jadwalnya tertunda karena bencana alam di Indonesia dan memburuknya situasi coronavirus, kata South Korea's Defense Acquisition Program Administration yang disingkat dengan DAPA, dikutip dari Flight Global. Bahkan Flight Global menyebut saat pandemi muncul para insinyur Indonesia bergegas pulang ke Jakarta pada 2020 lalu. Namun kini mereka sudah kembali ke Korea Selatan untuk meneruskan program. Insinyur Indonesia telah bekerja di fasilitas produksi KAI di Sacheon hingga Maret tahun 2020. DAPA mengaitkan kepergian mereka dengan munculnya pandemi virus corona pada awal 2020, serta tidak membayar kontribusi Indonesia untuk biaya pengembangan, tulis Flight Global. Indonesia sendiri memang menegaskan akan tetap berada di dalam proyek KF21 Boramae karena sebenarnya Jakarta memang membutuhkan jet tempur baru. Walau sudah ada penegasan demikian, nyatanya Korea Selatan cemas jika anggaran Indonesia terkuras untuk membeli jet tempur Rafael. Karena pastilah dana untuk program KF21 Boramae terganggu. Seoul cemas bahwa Indonesia sedang mengkaji rencana untuk mengakuisisi jet tempur Dassault Rafale Prancis, kata seorang sumber dari Kementerian Pertahanan Korea Selatan seperti dikutip dari Korea Jongan Daily pada Juli tahun 2021 lalu. Tapi Korea Selatan akan tetap pada trek bila Indonesia memutuskan keluar dari proyek. Jika Indonesia melepaskan perannya dalam mendanai KF21, Seoul tetap dapat menutup kekurangan anggaran yang dihasilkan, tetapi itu akan berakibat terlalu negatif pada rencana ekspor, tulis artikel terbitan Korea Jongan Daily. Apa yang dikhawatirkan Korea Selatan nampaknya berdasar lantaran Indonesia punya track record nunggak pembayaran KF21 Boramae. Namun nampaknya penunggakan itu disengaja karena Indonesia menginginkan negosiasi ulang mengenai besar-besar teknologi yang nantinya diberikan Seoul ke Jakarta. Seperti diketahui bila Indonesia memiliki peranan 20% pendanaan KF21 Boramae. Indonesia diharuskan membayar 1,6 triliun won atau 1,45 miliar dolar AS atau 20,5 triliun rupiah. Tapi kini menurut laporan dari donga.com, Indonesia kembali menunggak pembayaran KF21 Boramae selama lebih dari 5 bulan. Hal ini diungkap oleh donga.com di mana pada tanggal 10 Oktober tahun 2021 lalu, penanggung jawab utama proyek KF21 Boramae, DAPA, belum menerima pembayaran lanjutan dari Indonesia. Namun pada paruh pertama tahun ini Indonesia masih kurang 589 juta dolar AS. Karena telat membayar inilah Indonesia diminta mengurangi dulu porsi kontribusi dalam pembuatan KF21 Boramae. Setelah ini DAPA akan mendorong pemerintah Seoul untuk mengadakan pertemuan dengan Indonesia. Karena menurut pasal perjanjian dengan Korea Aerospace Industries, bila Indonesia nunggak pembayaran sebanyak 2 kali, maka akses untuk mendapatkan teknologi KF21 Boramae bakal dikurangi. Kini nampaknya hal itu telah terjadi di mana Indonesia memang total menunggak 2 kali pembayaran yang memicu adanya spekulasi proyek KF21 Boramae gagal bagi Jakarta. Andaikan proyek KF21 ini bubar lantaran Indonesia gagal bayar tunggakan yang telah disepakati pihak Korea dan Indonesia, lantas bagaimana dengan harapan kita semua yang menginginkan kemandirian alutsista di bidang jet tempur ini? Akankah kita mengandalkan impor dari negara luar lagi? Yang jelas-jelas sangat merugikan dan menguras anggaran pertahanan negara. Silahkan tulis argumen Anda di kolom komentar di bawah ini. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan untuk Anda, dan sampai jumpa.